mau sampai kapan kalian selalu berpikir jahat kayak gitu loh. Ini situasi udah genting nih, kayak gini nih bro, kayak gini bener-bener anjing. Ini tuh dimana-mana orang udah paranoid. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal. Dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan, jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Independent Das, aka Julian. Balik lagi sama gue di konten yang pastinya ngawur, ya kan? Gak mungkin tidak ngawur. Kali ini gue masih dengan edisi stay at home atau COVID-19. Tidak banyak membawakan berita-berita yang inspirasi juga. Emang gak pernah ada yang inspirasi sih menurut gue. Gue selalu ngebawain kasus, ya gak sih? Kalau gak kasus pasti berhubungan tentang seks. Seksnya juga kasus juga. Ya walaupun gue pas segitu pernah dapet komen hate di mana yang dibilang konten gue tidak menginspirasi. Ya memang konten gue tidak bertujuan untuk menginspirasi. Kalau kalian mau cari konten yang inspirasi, mungkin kalian bisa nonton siapa ya, nonton yang lain deh gitu, atau nonton dakwah, atau nonton yang lain-lain aja. Itu mungkin bisa menginspirasi kalian. Dan yang gue bingung, emang kalau ngevlog inspirasi ya? Inspirasi apa yang dari kalian dapat kalau kalian ngevlog? Dan langsung aja ke beritanya. Kali ini beritanya dari Tribun News. Dan kalau kalian mau baca berita lengkapnya, kalian bisa baca di deskripsi. Linknya ada di deskripsi, nanti langsung ke situ, copy paste, jangan males bangsat. Langsung aja ke beritanya, oke? Ini masih dengan virus corona, ya kan? Hendak beli masker di toko online untuk disumbangkan ke RS, wanita ini malah ditipu 11 juta. Anjing. Ini terjadi, ini intermezzo sedikit ya. Jadi gue punya guru saat dia itu ngajar gue saat gue SMA. Dan kebetulan gue lagi balik di Jakarta. Akhirnya gue say hi sama dia lewat DM Instagram. Dia cerita sama gue, dia kena tipu sama tukang masker. Jadi pertamanya ini tukang masker ngeyakinin, dan akhirnya dia teman-temannya dia nitip lah gitu. Gue nggak tahu ya dijual lagi apa enggak ya. Cuman teman-temannya nitip lah. Yang diceritakan sama dia, gue yakin dia nggak mungkin bohong juga sama gue. Dia tidak ngambil cuan atau untung, ya kan? Dia bukan jual, maksudnya ya ini misalnya harganya 200.000 ya dikasih 200.000 sama ongkir sekian. Itu dia bilang gitu, maksudnya dia cerita akhirnya sama gue kayak gitu. Terus dia ketipu sekitar berapa juta ya, hampir 1 sampai 1,5 juta kalau gak salah. Tapi kalian kebayang gak sih kayak gitu kenapa masih ada aja yang nipu? Gue bingungnya gini, kalian kebayang gak sih kalau kalian nih, kalian lagi sakit, ya kan? Terus kalian kebutuhan darah, ada darah yang apa ya, kalian butuh darah nih. Ternyata karena kalian lagi di ruang operasi gitu misalnya ya, kan kalian gak bisa tahu kondisi di luar seperti apa kan. Terus tiba-tiba keluarga kalian nyari darah. Udah nyari darah, ketemu tuh kebetulan ya kan, udah ketemu, ternyata ditipu. Terus kalian keluarga kalian jadi deg-degan lagi. Udah mah ditipu, darahnya nggak dapet, pasti dong karena ditipu. Apa rasanya kayak gitu? Maksud gue, kenapa gue menyentuhkan kayak gitu? Ketika kalian mau berbuat jahat, mikir nggak sih ke depannya kayak gimana? Dan ketika kalian pun mau berbuat baik, kalau bisa ya tanpa imbalan, tanpa pamrih, berbuat baik aja. Kayak gitu. Maksud gue, balik lagi ya ke masker ini, karena yang ditipu 11 juta bro, 11 juta masker totalnya 11 juta. Jadi ada wanita berusia 46 tahun berinisial A kena tipu 11 juta lebih saat membeli masker di toko online. Ini sama nih, gak beda jauh nih sama guru gue, karena guru gue juga di toko online juga. Padahal masker pesanannya tersebut untuk disumbangkan ke rumah sakit yang merawat pasien positif COVID-19. Satu diantaranya rumah sakit darurat corona, yaitu Wisma Atlet yang ada di Kemayoran, Jakarta. Katanya si perempuan ini, masker itu dibeli untuk disumbangkan ke rumah sakit merawat pasien COVID-19. Saya beli 11 juta lebih, niatnya juga mau disumbangkan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet. Jujur ya, siapapun yang nyolong ini duit 11 juta ini, gue doain anjing.
gue doain kena ya kan, terus mampus mati bangsat. Lu sejahat apa sih orang nih lagi kebutuhannya di mana-mana, hand sanitizer, sembako, apa gula pasir segala macam, terus apa masker, terus masih nipu juga, bangsat banget asli. Terus dibilang itu uangnya dari hasil patungan teman-teman saya atau ibu-ibu pengajian. Tega banget itu penipunya, emang bu, tega banget bangsat. Terus akhirnya saya laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat agar tak ada korban lagi, bener banget. Akhirnya makanya beritanya pun udah di-up di Tribun News. Walaupun biasanya Tribun News beritanya ngaco-ngaco ya. Maksud gue gini loh, mau sampai kapan kalian selalu berpikir jahat kayak gitu loh. Ini situasi udah genting nih, kayak gini nih bro, kayak gini bener-bener anjing. Ini tuh dimana-mana orang udah paranoid, udah panik. Tiba-tiba orang santai, tiba-tiba ke bawah lagi kasusnya, keinget lagi karena anjing corona dan fucking corona. I don't give a shit ya, gue kasih tau ya, apa kerugian yang udah gue dapat dari corona. Nomor 1, syuting gue berantakan, tugas gue berantakan, jadwal magang gue berantakan karena di Australia parah banget. Kampus gue berantakan ya kan, gue appointment dan jadwal-jadwal yang udah gue susun untuk kehidupan gue dan tugas-tugas gue dan kelangsungan hidup gue berantakan. Udah sampai segitunya. Ekonomi gue berantakan. Jadinya duitnya udah kehambur kemana-mana gitu loh. Entah gue tiba-tiba gue harus jadinya pulang ke Indonesia, terus gue harus beli tiket segala macem. Itu udah sampai situ gitu loh. Jadi tolong buat orang yang masih berpikiran anjing gue jual masker aja apa ya karena masker lagi dibutuhin. Otak lu gak ada. Apa gue jual hand sanitizer aja ya, mungkin hand sanitizer lagi dibutuhin gue jual mahal aja, otak lu gak ada. Apa gue jual APD aja kali ya karena biar orang makin aman. Fuck nih, jari tengah buat lo. Gue gak peduli lo siapapun, lo mau anak konglomerat pun gue gak peduli. Gue cuma bilang satu hal, ketika kalian masih berperilaku seperti itu, percayalah sama gue, suatu saat karma buruk akan menghampiri kalian. And video gue kayaknya segini aja, and that is all. See you later.